Sebelum lebaran kamu pulang toh. Tantri belum tahu Bu soal itu. Tantri masih bingung. Tapi nanti Tantri pasti kabarin Ibu kok. Oh, udah mulai betah nih tinggal neng Jakarta. Ya kalau itu sih betah ndak betah Bu. Di sini tuh orangnya banyak. Tapi kok masing-masing semua toh Bu. Kosanku itu sekarang rasanya udah kayak hotel. Orang keluar, masuk tapi langsung tutup pintu kamar. Woi, kira-kira dong kalau masak. Bu, udah dulu ya Bu. Nanti tak telepon lagi. Masak terasi kok di kosan. Assalamualaikum. Maaf Mbak. Kamu tidak pernah mendengarkan kata ibu. Tidak pernah jadi kepala. Selalu kamu membantah ibu ya. Capek mau aku dekat sama ibu. Ibu nggak suka dengan pilihan kamu. Sekarang ibu dekat sama ibu, boys. Kara, tunggu. Kara. Mbak Melvi, kemana aja Mbak baru kelihatan? Iya, biasa lembur. Mbak, mau kemana? Makan dulu sini loh. Enggak deh, gue masih banyak kerjaan. Ini Tantri baru mau berangkat ke kantor. Piye, Nduk? Lebaran jadi pulang. Iya Bu, jadi. Yo wes langsung tuku tiket yo. Ojo ditunda-tunda nanti kehabisan. Inje Bu. Kara, mau kemana? Kara, mau kemana? Kara. Tri, Ibu Mira jatuh, Tri. Hah? Jatuh gimana Mbak? Gue nggak tahu. Ibu udah tergeletak di lantai. Terus sekarang Bu Miranya tuh di mana? Di kamarnya, ayo sini bantuin gue. Ibu. Duh, saya Mbak, aku tak nyari pertolongan dulu ya. Ibu. Kara. Mbak, kita harus cari Mbak Kara. Ranting itu bisa tumbuh bercabang. Tapi akarnya itu tetap sama, Mbak. Mbak Kara harus kembali ke ibunya. Mbak, ibumu sakit Mbak. Pulang yuk Mbak. Kasihan ibu itu nyebut-nyebut nama Mbak terus. Sekeras apapun Mbak pertahanin maunya Mbak. Ada satu hal yang harus Mbak ingat. Ibu itu satu-satunya orang di dunia ini yang gak akan pernah ngecewain Mbak di saat semua orang ngecewain Mbak. Ya, mungkin caranya ibu ngelindungin Mbak itu Mbak anggap salah. Tapi
Tapi coba Mbak pikirin sekali lagi. Ibu mana sih yang mau jahat sama anaknya sendiri? Ibu. Ibu, maafin Kara. Tantri minta maaf, lebaran ini Tantri belum bisa pulang. Di sini mendadak ada emergensi, Bu. Ada apa, Dok? Maafin ibu juga kalau ada salah. Jaga diri baik-baik ya, Dok. Nanti ibu sama bapak yang akan berkunjung ke Jakarta. Siapa yang masak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis film yang telah diberikan oleh Bapak Reza. Boleh slide selanjutnya? Kami terdiri dari yang pertama Heliana, Isnadia, Khairunisa, Lulu Kaila, Muna Asma, dan saya sendiri Okta Listiana. Nah, jadi film yang kami analisis adalah short movie yang berjudul Rumah Kos Ibu Mira yang diproduksi oleh tim Wardah Beauty. Kalau kalian mau menonton filmnya, kalian bisa searching sendiri di YouTube. Oke, next. Nah, poin-poin apa aja yang kami analisis? Yang pertama, ada poin yaitu nilai-nilai yang sejalan. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang bertepatan atau yang sesuai dengan materinya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu nilai-nilai yang sejalan. Boleh dilanjutkan oleh Khairunisa. Ya, terima kasih Okta. Kehidupan bermasyarakat yang digambarkan dalam film pendek Rumah Kos Ibu Mira digambarkan dengan keindividualitasan para penghuni kos. Secara tersirat, digambarkan pula bahwa latar tempat film tersebut berada di kota. Hal-hal tersebut sesuai dengan keadaan asli kebanyakan masyarakat kota di masa sekarang bahwa tingkat kekenalan silaturahim antar masyarakat kota sudah memudar. Dengan begitu, nilai kemasyarakatan atau nilai sosial dalam film ini sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Oke, next. Hubungan antara ibu dan anak dalam film tersebut digambarkan dengan sikap anak yang kurang berbakti kepada orang tua, suka melawan, membentak, hingga meninggalkan ibunya sendirian. Hal ini relevan dengan sifat dan kebiasaan anak muda zaman sekarang, terutama di kota besar yang krisis nilai agama dan nilai moral terhadap orang tuanya. Next. Terdapat tokoh utama yang berasal dari desa, yaitu Tantri, yang mencerminkan bahwa ia masih menjunjung tinggi nilai kesopanan, kepedulian terhadap sesama, dan sangat menghormati orang tua. Sikap tersebut sesuai dengan yang dimiliki kebanyakan orang desa atau kota kecil yang memiliki rasa peduli dan empati yang tinggi, bahkan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Next.
2. Nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Next. Tidak menghormati orang tua. Seperti yang telah dijelaskan, kita sangat diwajibkan untuk menghormati kedua orang tua. Tidak akan terbuka pintu surga bagi umat yang durhaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Muna. Yang kedua, tidak menjaga silaturahmi. Di dalam film pendek tersebut terlihat jelas tidak harmonisnya sebuah keluarga dan bahkan tetangga. Tidak tercipta suasana yang akrab dan harmonis. Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa setiap umat muslim diwajibkan untuk saling menjaga silaturahmi antar umat ataupun saudara, sesuai dengan yang tercantum dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi." Yang selanjutnya, tidak menjaga sopan santun. Di dalam film, terlihat seorang anak yang tidak memiliki sopan santun dengan ibunya dan bahkan tangganya. Sopan santun adalah adab yang seharusnya dimiliki dan dipraktikkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah berfirman, dengan sebab rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang selanjutnya, berpacaran. Agama Islam melarang keras setiap umatnya untuk berpacaran dan berzina. Dalam film tersebut, Karam mempunyai seorang pacar dan bahkan ia berani membangkang ibunya hanya karena ingin bersama pacarnya. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa berjabat tangan dengan seorang perempuan, maka kelak di hari akhir ia akan dirantai dengan rantai api neraka. Dan jika ia menciumnya, maka di hari akhir akan digunting kedua bibirnya dan dengan gunting api neraka. Dan jika ia berzina dengannya, maka kedua pahanya akan menyaksikan kelak di hari akhir tentang perbuatannya yang keji itu, dan Allah murka padanya. Yang ketiga, dalil-dalil dan sunnah yang menguatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menerangkan berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap muslim, terutama menghormati ibu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heliana. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apakah kalian mau kuberitahu mengenai dosa yang paling besar?" Para sahabat menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau lalu berkata, "Dosa terbesar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Beliau mengucapkan hal itu sambil duduk bertelekan pada tangannya. Tiba-tiba beliau menegakkan duduknya dan berkata, dan juga ucapan sumpah palsu. Beliau mengulang-ulang perkataan itu sampai saya berkata dalam hati, duhai seandainya beliau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu perintah untuk menjalankan silaturahmi berdasarkan sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Jangan syirik,
Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyambung silaturahmi bukanlah yang memenuhi kebutuhannya, melainkan orang yang menyambung hubungannya kembali ketika tali silaturahmi itu sempat putus. Adapun perintah bersilaturahmi di dalam Al-Quran yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelahnya diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau jahanam. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Oleh karena itu, silaturahmi dapat dijalankan tak hanya untuk pada mereka yang hubungannya baik-baik saja, melainkan dianjurkan untuk mereka yang hubungannya sempat terputus, agar terjalin kembali hubungan yang baik. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pula dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh perilaku yang baik. Setiap tindakan yang beliau lakukan dalam hidup mewakili moral dan perilaku tertinggi yang dapat ditunjukkan oleh manusia. Dia adalah makhluk ideal dalam hal sopan santun dan etika yang belum pernah dilihat dunia. Lalu, sebagian orang menganggap pacaran membuat hubungan terasa indah, namun bagi umat Islam, hal tersebut bertolak belakang. Menjalani hubungan pacaran antara lawan jenis dianggap sekelompok orang menjadi sebuah kebahagiaan. Dalam praktiknya, pacaran menjadi sarana antar lawan jenis melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya berdekatan, karena dapat merugikan satu sama lain dan berdosa. Kemesraan yang tidak menutup kemungkinan menuju ke arah zina. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isnadiyah. Ayat lain yang menjelaskan betapa buruknya zina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat An-Nur ayat 2. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah sekali-kali antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang perempuan tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis kami, dapat disimpulkan adanya beberapa nilai yang terdapat pada film tersebut. Adapun nilai-nilai yang sejalan yaitu adanya nilai individualis yang digambarkan dalam kehidupan perkotaan. Lalu adanya krisis nilai moral dan akhlak mulia yang relevan dengan sikap anak muda zaman sekarang. Dan masih eratnya nilai kesopanan, sikap peduli, dan hormat kepada orang tua yang dicerminkan oleh kebanyakan orang yang berasal dari pedesaan. Sedangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu sikap tidak menghormati orang tua, tidak menjaga silaturahmi, tidak menjaga sopan santun, dan berpacaran. Kita dapat mengetahui hal yang benar dan salah karena semua itu telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Thank you. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.